Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebut pihaknya bakal mendalami kronologi dan penyebab pasti insiden kecelakaan tol Jakarta Cikampek, JAPEK, KM 58 Karawang. Listio Sigit mengungkapkan mobil Grand Max yang hangus terbakar akibat kecelakaan beruntun di KM 58 diduga merupakan travel ilegal. Mobil itu mengangkut penumpang dengan asal dan tujuan mudik yang berbeda-beda. Itu sedang kita dalami. Karena informasinya dari keluarga korban ada yang menyatakan bahwa memang mereka memesan travel dan sempat dilarang keluarga, kata Listio Sigit di RSUD Karawang pada Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Berbekal informasi itu, pihak kepolisian akan dalami kronologi dan penyebab pasti insiden kecelakaan tersebut. Namun, sejauh ini penyebabnya karena kelalaian pengemudi Grand Max yang keluar jalur kontraflow sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Tadi sudah saya jelaskan penyebab terjadinya kecelakaan sedang didalami dan saya belum bisa menjelaskan, katanya. Namun yang jelas ada proses di mana kendaraan itu keluar dari kontraflow masuk jalur yang sebenarnya bukan jalur yang diperuntukkan oleh kendaraan tersebut, katanya. Detik-detik mencekam kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 pada Senin 8 April 2024 terekam kamera warga. Mobil yang terlibat kecelakaan oleng hingga ada yang langsung terbakar. Beginilah detik-detik video kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 yang melibatkan sejumlah kendaraan. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram Dashcam Owner Indonesia. Dalam video itu terlihat bus menabrak minibus hingga oleng ke bahu jalan. Sementara mobil minibus tersebut langsung terbakar hebat. Sejumlah mobil yang berada di belakangnya nyaris terlibat kecelakaan, namun berhasil menghindar. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat salah satu kendaraan yakni minibus yang datang dari arah Jakarta menuju arah Jawa menggunakan jalur kontraflow tiba-tiba oleng. Kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah ke Jakarta datang sebuah bus dan terjadilah tabrakan. Menurut keterangan salah satu anggota kepolisian Dirlantas Polda Jawa Barat, kejadian diduga karena sopir minibus dari arah Jakarta mengantuk. Sebanyak 12 orang meninggal akibat insiden ini. Diketahui belakangan bahwa 3 dari 12 korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu berasal dari Bogor, Jawa Barat. Sama 12 orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 pada Senin 8 April pagi. 2 korban diantaranya diduga merupakan anak penghafal Al-Quran atau Hafiz Quran. Hal itu disampaikan orang tua korban Saifuddin selesai menjalani proses identifikasi korban di instalasi forensik RSUD Karawang. Ia menjelaskan kedua anaknya yang diduga menjadi korban kecelakaan maut itu merupakan Hafiz Quran. Azhar Waldan yang masih berusia 14 tahun sudah menghafal 13 juz. Sementara adiknya Mufida Zulfa 11 tahun 3 juz Al-Quran. Saifuddin sangat yakin bahwa jasad yang diidentifikasi tersebut merupakan anaknya. Korban sebelumnya menggunakan travel mobil Grand Max untuk pergi ke rumah sang nenek di Ciamis, Jawa Barat. Menurut Saifuddin, perjalanan biasanya hanya memakan waktu 10 jam. Namun hingga Senin sore, korban belum juga tiba di Ciamis. Saifuddin dan istri kemudian mendapat kabar bahwa ada kecelakaan di tol Jakarta Cikampek yang melibatkan mobil Grand Max. Ia pun langsung bergegas mendatangi RSUD Karawang untuk melakukan proses pemeriksaan DNA dari polisi. Saat ini Saifuddin dan keluarga masih menunggu hasil tes tersebut. Keluarga dua anak saya namanya Haifar Waldana kami sama Jasmine tidak Yuta, Jasmine mau tidak Yuta itu ya iya itu anak itu kan mau mudik yang pertama itu Haifar jadi pulang dari Ponok sama itu hari Sabtu itu sudah jemput ke Sawangan. Tadinya kan di Bogor tuh turun di Sawangan, ada kegiatan di Sawangan, kita jemput pagi. Nanti paginya itu kita jemput sampai rumah, kita potong rambut ya, supaya rambut. Nah, malamnya itu dia mau itikaf, udah itikaf tuh pulang pagi. Nah hari Senin
sebenarnya malam Senin, dari jemputnya itu malam Senin sama travel tuh. Travel malam Senin jam 2 lah, jam 2 lewat ya. Gitu. Nah, kita anterin juga, dianterin ke rumah, ke travelnya karena jauh nih, nggak bisa masuk ke rumah, dianterin ke rumah, ke travel. Udah gitu kita dia pamitan, salam bilangnya, cium tangan, udah semoga selamat, ya udah. Sejumlah keluarga korban kecelakaan maut jalan tol Jakarta Cikampek mulai berdatangan ke RSUD Karawang untuk melakukan identifikasi jenazah pada Senin petang. Mereka langsung datangi ruang postmortem dan antemortem Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat. Beginilah suasana pilu para keluarga yang memastikan identitas para korban tewas kecelakaan maut tol Japek. Tampak ada seorang wanita yang sampai ditenangkan oleh orang lain di RSUD Karawang. Seorang pria bernama Salim mengungkapkan dirinya merupakan sepupu dari diduga korban atas nama Nina. Meski begitu, Salim belum dapat memastikan apakah saudaranya termasuk jadi korban dalam insiden naas ini. Sementara itu, Halimah mengatakan seorang kerabatnya, Eva Daniawati, diduga ikut dalam mobil Grand Max tersebut. Menurut Halimah, saudaranya tersebut tengah melakukan perjalanan mudik dengan ciri-ciri kendaraan Grand Max. Adapun sejauh ini baru ada 4 keluarga yang melakukan kegiatan antemortem di pos DVI Polda Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan hasil identifikasi 12 jenazah terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita. Seluruh korban belum dapat dikenali karena kondisinya terbakar. Adapun petugas sempat menemukan 2 KTP yang berasal dari Ciamis dan Kudus. Peristiwa kecelakaan maut tol Jakarta Cikampek memunculkan fakta baru. Pemilik alamat yang tercantum dalam STNK mobil Grand Max ternyata sama sekali tidak pernah memiliki mobil tersebut. Diketahui pemilik alamat yang asli bernama Setiawan Budi Dharma, sedangkan nama yang tercantum dalam STNK adalah Yanti Setiawan Budi Dharma. Adapun alamat yang tertulis adalah Jalan Duren, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Setiawan yang ditemui wartawan pada Senin 8 April sore mengaku gemetar saat didatangi oleh polisi dan perangkat RT setempat terkait peristiwa ini. Pria berusia 62 tahun tersebut bahkan nyaris pingsan hingga harus membatalkan puasanya. Kejadian ini pun membuat anak Setiawan, Irdela Sabrina, merasa geram terlebih melihat sang ayah menangis. Irdela menduga identitas Setiawan dicatut pihak lain tanpa sepengetahuan keluarga. Ia pun berharap pihak kepolisian bisa menyelesaikan persoalan ini. Irdela memastikan ia dan keluarga tidak mengenal seseorang bernama Yanti yang tertulis dalam STNK tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Setiawan sendiri. Setiawan berujar selama dirinya tinggal di alamat tersebut tidak pernah mengetahui seseorang bernama Yanti. Ya, Pak Budi, ini kan kita mendapat informasi nih Pak, ada nama Bapak ini tercantum dan ternyata Bapak ada di sini nih. Nah, mungkin menyikapi ada nama Bapak di salah satu STNK mobil yang jadi korban laka lantas tadi Pak. Itu yang namanya Yanti Setiawan Budi Dharma. Saya tidak kenal namanya Yanti. Nama saya benar Setiawan Budi Dharma. Alamatnya di sini. Inilah saya Setiawan Budi Dharma. Tapi sebelumnya apakah Bapak punya mobil yang sama mungkin atau? Sama sekali. Dahasuk pun nggak pernah. Yang tidak pernah. Oh, tidak pernah sama sekali Pak ya? Tidak pernah. Nah kemudian Pak,
Bapak sendiri tahu ketika nama Bapak ada tercantum di nama STNK itu bagaimana, Pak? Tapi sebenarnya biasa aja. Apa KTP-nya kakaknya di kakak saya. Oke. Karena KTP-nya KTP lama di rumah saya, rumah orang tua saya di Jalan Hutan Kayu sebelah BD 46. Oke. Kalau misalkan ada Masa jabatan, masa